Bab 996 Serikat Baru. Dodge, Valen Win berteriak ketika dia melihat pilar api Andit Guardian. Atribut Guardian bukanlah hal yang lucu. Sekarang menggunakan Flaming Cross Slash, ia memiliki jangkauan serangan setidaknya 30 hingga 40 yard. Dengan jangkauan serangan seperti itu, serangan Guardian dapat mencapai lebih dari setengah anggota tim. Bahkan setelah casting Protection Blessing pada dirinya sendiri, Valen Win ragu dia bisa selamat dari serangan ini. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan sangat dekat dengan kematian. Adapun anggota timnya, jika mereka tidak memiliki keterampilan yang memberikan kekebalan atau merusak kekebalan, mereka tidak akan bisa bertahan dari serangan sama sekali. Kita celaka, semua orang merasakan ancaman kematian membayangi mereka. Meskipun mereka mencoba menghindari Flaming Cross Slash Andit Guardian, attack speed Chieftain terlalu tinggi. Pada saat mereka berbalik untuk berlari, Andit Guardian telah mengayunkan pilar apinya secara horizontal. Saat pilar hendak melahap tim, pedang suci Si Feng merilis cahaya yang cemerlang. Ledakan. Pilar besar itu berhenti tiba-tiba saat menghantam tanah, menghanguskan bumi menjadi hitam dan mencungkil parit sedalam 2 meter. Namun secara keseluruhan, pilar api tidak merusak tim. Hanya Si Feng yang terlempar seperti bola meriam karena dampaknya, dia menabrak salah satu pilar pendukung kuil sebelum dia meluncur ke tanah. Para pemain lain ternganga melihat adegan ini. Meskipun menerima serangan mengerikan Andit Giant, Si Feng hanya kehilangan sekitar 2000 HP. Ketika Ditwin menerima salah satu serangan Andit Guardian, Warrior Shield telah kehilangan lebih dari 5000 HP. Namun meskipun menerima skill yang jauh lebih kuat, Si Feng hanya menderita kerusakan sangat kecil. Meskipun sebagian besar pemain belum melihat persis apa yang telah terjadi, Valen Win telah. Ketika serangan Andit Guardian telah turun, Si Feng menyerang pedang besar Chieftain, menggeser pedang satu sama lain dan mengubah lintasan senjata sedikit dalam melakukan hal itu. Ia memaksa keterampilan kepala suku itu tiba-tiba berakhir. Tidak hanya dia berhasil menyelamatkan setengah dari tim dari penghancuran instan, tetapi dia juga mengurangi dampaknya pada dirinya secara signifikan. Namun, prestasi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Andit Guardian memiliki kekuatan yang sangat besar dan kecepatan serangan serta kecepatan reaksi kelas atas. Menemukan lokasi yang sempurna untuk menyerang serangan monster yang sangat kuat itu lebih sulit daripada memasukkan jarum. Serangan balasan Si Feng jauh dari berisiko. Jika dia menyimpang sedikit pun, dia akan gagal menyelamatkan anggota timnya dan membayar kesalahannya dengan nyawanya. Sementara Valen Win yakin dalam mencapai prestasi yang sama, dia tidak akan mampu melakukannya semudah Si Feng. Jadi, apakah itu alam air mengalir yang dikabarkan? Setelah melihat teknik defleksi kuat Si Feng, kilasan inspirasi melanda Valen Win. Serangan Si Feng juga telah menghancurkan hambatan yang telah menghambat kemajuannya. Ketika Si Feng telah mengeksekusi orbit pedang, Valen Win hanya bisa mengetahui seberapa kuat teknik tempur Si Feng. Dia tidak bisa memahami teknik yang mendasari prinsip. Namun, teknik Si Feng yang digunakan untuk melawan serangan raksasa Andit telah sepenuhnya menampilkan sifat-sifat alam air mengalir. Yang membantu Valen Win akhirnya mengerti mengapa ia terjebak di alam perbaikan selama ini. Mencapai alam penyempurnaan membutuhkan kontrol yang tepat dari tubuh seseorang. Realm Water Flow, di sisi lain, membutuhkan kontrol yang akurat atas tubuh lawan. Sampai sekarang, Valen Win terlalu fokus pada tubuhnya sendiri, jadi dia belum benar-benar mengamati lawan-lawannya dan mengerti mereka. Namun, setelah melihat Si Feng dengan mudah menangkis pedang raksasa Andit, ia akhirnya mengerti bahwa ia tidak harus menghabiskan begitu banyak energi untuk gerakannya sendiri. Sebaliknya, dia perlu memasukkan energi dan fokus itu ke lawan-lawannya. Meskipun situasi ini hanya sedikit mengubah pandangannya, aura Valen Win mulai berubah dengan cepat. Tidak seperti keadaan siap tempur sebelumnya, auranya santai, terkendali. Komandan, hati-hati, Autumn Goose meneriakkan peringatan ketika dia melihat Valen Win menyelinap linglung. Masih ada Andit Guardian yang membayang di depan Valen Win. Jika Guardian Knight tidak berurusan dengan kepala suku dengan benar, sangat mungkin untuk membunuhnya. Sama seperti Andit Guardian sebelum Valen Win mengayunkan pedang besarnya, Guardian Knight mengangkat perisai menara besarnya. Peng! Pedang besar yang turun meluncur di perisai dengan lancar sebelum menabrak tanah. Meskipun bilahnya telah mencetak parit yang dalam di tanah, Valen Win hanya dipaksa mundur satu langkah, kerusakan lebih dari minus 2000 poin muncul di atas kepalanya. Dampaknya hanya mengambil 1/10 dari HP-nya. Komandan, apakah kamu? Rahang Autumn Goose terkejut, dia tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun itu tidak disempurnakan, Valen Win telah menggunakan teknik pertahanan yang hampir sama dengan yang digunakan Si Feng. Melihat Si Feng dengan mudah menangani Andit Guardian-nya di kejauhan, Valen Win berkomentar dengan pahit, tentu saja, itu sulit. Namun, alam air mengalir benar-benar sesuatu. Tidak heran mengapa aku tidak bisa mengalahkan One Sword. Ini yang paling bisa aku tangani untuk saat ini. Aku harus beradaptasi dengan sensasi baru ini. Sekarang, dia hampir tidak bisa memperkirakan lintasan serangan Andit Guardian untuk membelanya. Meski begitu, itu membuat pertarungannya melawan kepala suku jauh lebih mudah. Peningkatan kekuatan Valen Win yang tiba-tiba sedikit meringankan beban tabib. Mereka sekarang bisa mengalihkan lebih banyak fokus untuk menjaga Ditwin tetap hidup.
Sementara itu, anggota tim lainnya melakukan serangan terhadap Guardian Si Feng. Saat detik-detik berlalu, HP Andit Guardian berkurang. 70%, 60%, 50%. Tidak peduli berapa banyak Andit Guardian membalas, Si Feng menetralkan satu serangan demi serangan. Akhirnya, setelah jeritan kesakitan, Andit Guardian, yang memiliki 2.400.000 HP, meledak menjadi kabut darah dan menghilang dari kuil besar. Para pemain melepaskan napas lega. Setelah Andit Guardian menghilang, jantung Icarus menyerap sejumlah besar life force, naik dari 0 unit yang terakumulasi hingga 30. Meskipun kami tidak akan menemukan jarahan atau mendapatkan EXP apapun di sini, ini adalah tempat yang baik untuk mengumpulkan angkatan hidup. Si Feng agak terkejut ketika dia melihat angkatan hidup yang disimpannya. Setelah Icarus Heart naik ke peringkat epik, uraiannya tidak lagi menyatakan apakah life force dapat dikumpulkan dari pemain atau monster. Itu hanya menyatakan bahwa ia mampu menyimpan life force. Dengan kata lain, dia harus bisa mendapatkan kekuatan hidup dari keduanya. Sayangnya, itu tidak mungkin bahwa dia akan mendapatkan apapun dari pemain dan monster tingkat bawah. Mengetahui bahwa Andit Guardian akan memberikan begitu banyak kekuatan hidup, itu akan sia-sia jika dia tidak mengambil keuntungan dari situasi ini untuk bertani mereka dengan benar. Setelah itu, Si Feng bergabung kembali dengan pertempuran dan menangani wali mati yang tersisa secara bertahap. Tanpa sadar, 2 hari berlalu di luar persidangan. Tim akhirnya mengalahkan semua Guardian Andit dan tiba di puncak tangga. Kami akhirnya di sini. Si Feng menghela nafas lega. Bertolak belakang dengan harapan, wali Andit Kuil bisa respawn. Beberapa yang baru akan muncul sesekali. Tim telah berjuang siang dan malam, takut bahwa mereka tidak akan mengikuti tingkat respawn para kepala suku. Hanya setelah 2 hari akhirnya mereka mencapai puncak tangga. Tanpa sadar, Si Feng juga mengisi penyimpanan life force-nya. Begitu dia kembali ke Candlelight Trading Firm, bahkan menempa Magic Light Set Equipment akan menjadi tugas yang sepele. Sementara itu, domain dewa telah mengalami perubahan besar. Khususnya di Kerajaan Bintang Bulan, sesuatu telah terjadi yang mengejutkan seluruh kerajaan. Guild Ouroboros tingkat pertama resmi dibubarkan, dan guild baru telah menyerap anggotanya. Persekutuan baru ini bernama Blackwater. Lebih jauh lagi, ketika Perserikatan Blackwater muncul di depan umum, 4 persekutuan kelas 2 dan lebih dari selusin persatuan kelas 3 bergabung dengan Blackwater. Blackwater juga telah membentuk aliansi strategis dengan Heaven's Burial dan menyatakan perang habis-habisan melawan Zero Wing. Bab 997 Perangkat Pelindung Baja dari Baja. Aliansi antara Blackwater dan Heaven's Burial memiliki dampak besar pada pemain Star Moon Kingdom. Awalnya, pengaruh pemakaman surga di Star Moon City menyaingi pengaruh aliansi Star. Sekarang setelah bergandengan tangan dengan Blackwater, yang telah menganeksasi Ouroboros, ia mengambil alih Star Moon City. Bahkan Star Alliance tidak akan berani menantang Blackwater dan pemakaman surga. Hampir semua peta sumber daya tinggi di wilayah Star Moon City telah jatuh di bawah kendali kedua guild. Jika ada orang yang tidak terafiliasi dengan guild ini yang masuk tanpa izin di peta ini, terlepas dari apakah mereka ada di sana untuk monster, bos lapangan, atau ramuan dan biji, mereka akan mengambil risiko menjadi mangsa para pemain guild ini, sekarat saat ditemukan. Alhasil, persekutuan lain sekarang berjuang untuk bertahan hidup di Star Moon City. U.P. Dated oleh BOXNOVAL.com. Namun, bagi pemain independen, tidak banyak yang berubah. Pertama-tama mereka tidak pernah mengunjungi daerah dengan sumber daya tinggi karena peta-peta ini selalu menjadi milik beberapa persekutuan. Titik-titik level normal adalah roti dan mentega. Terlebih lagi, bahkan jika Heaven's Burial dan Blackwater telah bergandengan tangan, kedua persekutuan tidak akan memiliki cukup tenaga kerja untuk menempati setiap peta. Berbagai perserikatan besar berusaha memonopoli wilayah sumber daya tinggi karena mereka dapat mengirim anggota mereka ke sana dengan cepat, mempertahankan keuntungan level mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat memanen banyak bahan mentah. Persekutuan besar tidak tertarik memonopoli wilayah normal. Selain mendapatkan Ouroboros, persekutuan Blackwater juga menganeksasi banyak persekutuan besar lainnya. Dalam satu malam, Blackwater telah menguasai hampir 30 kota NPC di Star Moon Kingdom. Ketika Aqua Rose memberitahu Si Feng tentang berita itu, dia juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Blackwater Corporation akan secepat ini dan secepat ini. Selain itu, ia telah menganeksasi begitu banyak guild tanpa peleburan diri. Persekutuan korporasi masih dapat berfungsi secara tertib. Bahkan, sudah mulai merekrut anggota baru di berbagai kota NPC. Biasanya, sebuah geng perlu menghabiskan beberapa waktu untuk menstabilkan aturannya setelah mengambil alih kota NPC biasa sebelum dapat memulai perekrutannya. Bahkan Zero Wing tidak terkecuali. Fakta bahwa Blackwater Corporation telah mencapai prestasi seperti itu menunjukkan betapa menakutkannya fondasinya. Perkembangan mendadak ini membuat Aqua Rose sakit kepala hebat. Tepat ketika Zero Wing mendapatkan gelar sebagai persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom dan akan meluas, datanglah raksasa seperti Blackwater Corporation. Blackwater bahkan secara terbuka menyatakan perang terhadap Zero Wing, yang menyatakan bahwa itu tidak akan berhenti sampai hanya satu dari persekutuan mereka yang tersisa. Sayangnya, ini baru permulaan.
Anggota persekutuan mereka sekarat seperti lalat di ladang. Ketika Blackwater tumbuh lebih kuat, pertempuran lapangan antara Zero Wing dan anggota Blackwater lebih sering terjadi. Ini pasti akan mempengaruhi kecepatan level anggota guild mereka. Namun, tindakan Blackwater tidak terlalu mengejutkan Si Feng. Di masa lalu, meskipun Blackwater Corporation bergabung dengan Guts Domain sangat terlambat dalam permainan dan dengan hanya setengah dari kekuatan yang dimilikinya selama puncaknya. Ia telah memelihara serikatnya untuk menjadi serikat super. Alasan utama keberhasilannya adalah fondasinya yang kuat. Itu juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki korporasi lain. Sekarang setelah Blackwater Corporation bergabung dengan Domain God pada puncaknya, kinerja ini tidak mengejutkan. Sementara Si Feng beristirahat di bagian atas tangga, Aqua Rose menghubunginya lagi. Pemimpin persekutuan, beberapa saat yang lalu, perusahaan perdagangan Blackwater dan perusahaan perdagangan Heavenly Boreals telah mulai menurunkan harga mereka. Mereka juga telah memperkenalkan dua produk baru yang sangat kompetitif. Satu adalah Cast Steel Armor Kit dan yang lainnya adalah Mana Mixture. Meskipun mereka tidak menjual barang-barang ini dalam jumlah tinggi saat ini, banyak pelanggan Candlelight telah mulai beralih ke dua perusahaan perdagangan untuk produk. Aqua Rose melaporkan dengan cemas. Haruskah kita menurunkan harga juga? Lagi pula, kami memiliki lebih banyak pemain gaya hidup lanjutan daripada gabungan dua perusahaan ini. Biaya produksi kami sedikit lebih rendah daripada mereka. Dalam 2 hari yang singkat ini, Blackwater Corporation telah membuat Aqua Rose terdiam. Setiap langkah perusahaan membuat biaya diabaikan. Blackwater hanya menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghadapi Zero Wing. Sekarang, sudah mulai bergerak di Candlelight Trading Firm. Jika Zero Wing kehilangan sumber pendapatan ini, itu hanya masalah waktu sebelum jatuh ke Blackwater Corporation. Sekarang dia berada dalam kesulitan ini, Aqua Rose harus mengakui bahwa, sementara guild dengan modal awal luar biasa, guild dengan kekuatan dan modal luar biasa. Blackwater bahkan memproduksi perlengkapan senjata dan ramuannya sendiri. Bahkan pemain gaya hidup tingkat lanjut dari Candlelight Trading Firm belum menyelesaikan ini. Kit armor baja case jauh lebih kuat dari kit armor diperkuat dasar. Setiap Cast Steel Armor Kit meningkatkan pertahanan sebesar 180 poin. Itu bisa sudah menyaingi kit menengah Mana Armor. Sedangkan untuk atribut dasar, itu meningkat kira-kira jumlah yang sama dengan kit penguat dasar yang diperkuat. Namun, basic armor penguat dasar tidak bisa meniru satu aspek dari kit baja armor. Pengurangan kerusakan. Dengan setiap kit yang terikat pada armor pemainnya, mereka dapat mengurangi kerusakan yang mereka terima sebesar 1%. Karena pemain dapat mengikat maksimal 3 kit, satu dapat memperoleh pengurangan kerusakan maksimal 3%. Meskipun 3% sepertinya tidak banyak, kit akan tampil gemilang melawan bos. Keterampilan pasif mat hanya memberikan pengurangan kerusakan 5%. Sayangnya, keterampilan pengurangan kerusakan pasif seperti itu sangat langka dan berharga. Buku keterampilan ini dengan mudah dijual seharga 10 emas atau lebih. Namun, bahkan pada harga itu, keterampilan ini sulit ditemukan, perkumpulan dan lokakarya biasanya menyimpannya untuk penggunaan mereka sendiri. Lagi pula, tidak seperti senjata dan peralatan, keterampilan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Banyak keterampilan masih berguna setelah pemain mencapai level 200, kecuali, tentu saja, pemain menemukan pengganti yang lebih kuat. Namun, melakukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Adapun campuran mana, itu sangat berharga bagi pemain kelas sihir. Saat dikonsumsi, campuran mana meningkatkan kapasitas mana maksimum pemain sebesar 10% selama 2 jam. Sementara ramuan itu tidak memiliki cooldown, efeknya tidak akan menumpuk. Mana adalah sumber kehidupan kedua kelas magis. Pentingnya mampu meningkatkan kapasitas mana sebesar 10% tidak perlu dikatakan lagi. Penyembuh, khususnya, akan meningkatkan kemampuan penyembuhan mereka sebesar 10% dengan dorongan mana 10%. Mereka bisa bertahan lebih lama di Dungeons. Dengan wahyu dari dua produk ini, Candlelight langsung kehilangan hampir setengah dari pelanggannya. Perusahaan perdagangan Candlelight tidak khawatir tentang perang harga. Namun, dua produk eksklusif itu menjadi ancaman besar. Selain itu, dengan firma perdagangan Blackwater dan firma perdagangan Surgawi yang bekerja satu sama lain, toko-toko mereka mencakup tanah yang jauh lebih luas daripada cahaya lilin. Dengan ini, peningkatan pangsa pasar mereka akan semakin menakutkan. Apakah kamu tahu harga mereka? Si Feng bertanya dengan santai. Kedua item ini juga telah muncul di domain dewa di masa lalu. Namun, mereka tidak segera muncul. Heaven's Boreal mengandalkan item-item ini sebagai kartu truf untuk mengendalikan kerajaan Star Moon. Dalam kehidupan ini, Si Feng tidak berharap surga pemakaman membuat barang-barang ini begitu cepat. Saat ini, mereka menjual setiap kit baja baju besi case dengan harga 1 emas, 50 perak, sementara satu botol mana campuran berharga 12 perak. Selain itu, ketika mereka menciptakan barang-barang ini secara pribadi, mereka dapat menghasilkan sebanyak mungkin desain dan resep yang mereka inginkan. Semakin banyak orang mempelajari desain dan resep ini, volume produksinya akan meningkat, kata Aqua Rose. Mereka menjualnya dengan harga murah. Rasa penasaran Si Feng tumbuh.
Dia jelas ingat bahwa dua barang ini telah dijual dengan harga yang sangat tinggi di masa lalu. Heavens Burial tidak begitu ramah konsumen. Bab 998 Keyakinan. Murah. Ada sedikit keraguan muncul di mata Aqua Rose. Meskipun pemain bisa mendapatkan lebih banyak uang sekarang, pengeluaran harian mereka meningkat secepat ketergantungan mereka pada berbagai alat saat menggiling monster. Lagi pula, tidak ada yang ingin mati, menghabiskan beberapa hari usaha di ladang. Pemain biasa harus menabung untuk beberapa waktu sebelum mereka mampu membeli sebotol mana mixture. Castile Armor Kit, yang harganya 1 emas dan 50 perak, hanyalah barang mewah. Hanya tim yang cukup kuat, pakar independen, atau mereka yang membeli koin dengan kredit yang mampu membeli kit. Berapa volume penjualan mereka? Si Feng hanya terkekeh pada kebingungan Aqua Rose, tidak mau menjelaskan. Baik mana campuran dan Castile Armor Kit adalah item yang sangat bagus pada tahap permainan ini. Mereka juga kreasi pemain, sehingga bisa diproduksi secara massal. Namun, bagaimana barang berharga seperti itu tidak memiliki kekurangan? Jika seseorang menunjukkan kelemahan item ini, itu harus menjadi bahan kerajinan yang dibutuhkan item tersebut. Ada juga tingkat keberhasilan produksi yang rendah untuk dipertimbangkan. Di masa lalu, meskipun Heavens Burial telah membuka pasar menggunakan Castile Armor Kit dan campuran mana, karena volume produksi yang rendah, Guild tidak dapat sepenuhnya mendominasi pasar Star Moon Kingdom sepenuhnya. Berdasarkan pemahaman Si Feng, kedua item membutuhkan bahan langka. Dengan beberapa bahan yang tersedia di Star Moon Kingdom, mustahil untuk menghasilkan barang-barang ini dalam jumlah besar. Selain itu, berdasarkan rumor di masa lalu, tampaknya Advance Forges pun hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% dengan Castile Armor Kit. Tingkat keberhasilan produksi mana mixture kira-kira sama. Bagi orang luar, tingkat keberhasilan 20% mungkin tampak tinggi, tetapi para pemain gaya hidup yang terlibat dalam memproduksi barang tahu betapa rendahnya tingkat keberhasilan itu. Dengan tingkat keberhasilan 20%, mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk berhasil sekali dari 10 percobaan. Sebagian besar waktu, mereka gagal menghasilkan apapun. Dengan standar pemain lifestyle saat ini, Blackwater dan Heavens Burial bahkan tidak akan mendekati menutup biaya produksi jika mereka menjual Castile Armor Kit dan mana campuran dengan harga murah. Faktanya, untuk setiap barang yang mereka jual, perusahaan itu mengalami kerugian besar. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Saat ini, mereka menjual sekitar 10 case armor kit baja di kota-kota kecil, sementara ada sekitar 30-40 kit yang tersedia di setiap kota besar. Itu adalah kasus yang sama untuk campuran mana. Aqua Rose memberi Si Feng lari dari situasi setelah melirik melalui laporan investigasi yang dia terima. Berdasarkan angka-angka ini, jelas bahwa dua item ini tidak mudah untuk diproduksi. Entah itu, atau persekutuan memiliki sangat sedikit orang yang bisa menghasilkan mereka. Karena mereka menginginkan perang harga, kami akan ikut. Kurangi harga pada segala hal kecuali untuk batu ringan. Turunkan harga kami agar sesuai dengan harga mereka. Si Feng tertawa. Meskipun perusahaan perdagangan Candlelight telah mendapatkan banyak dari kit baja perkuat dasar dan kit baja mana, Lightstone, yang merupakan item penting yang dapat diproduksi dalam jumlah besar, adalah alasan utama untuk posisi Candlelight sebagai perdagangan nomor 1 Star Moon Kingdoms perdagangan nomor 1 perusahaan. Total keuntungan dari barang-barang mereka yang lain hanya sedikit lebih banyak daripada yang diperoleh perusahaan dari Lightstone. Sementara itu, desain untuk Lightstone terutama jatuh di sekitar level 50 tim dungeon skala besar, Towers of Death. Para pemain guild saat ini belum mencapai area itu, jadi tidak ada orang lain yang mendapatkan desain Lightstone Forging. Karena harganya yang terjangkau, batu cahaya memiliki keunggulan kompetitif. Kecuali jika dua perusahaan dagang mendapatkan Lightstone Forging design atau produk eksklusif yang dapat mereka produksi secara massal, posisi Candlelight akan sulit untuk diguncang. Selain itu, Candlelight Trading Firm bukan lagi sumber pendapatan utama Zero Wing. Sekarang, persekutuan mengandalkan rumah-rumah teleportasi yang mengarah ke kerajaan Menara Kembar. Karena Scroll Repellent Monster, monster mencoba untuk lebih sering menginvasi kota Raven, sekarang menyerang kota itu sekali per hari. Dalam 2 hari yang singkat, Zero Wing telah mendapatkan total 12.000 Magic Crystal. Dengan rumah-rumah teleportasi, kristal sihir ini dengan mudah berubah menjadi gunung koin emas yang mengkilap. Bahkan setelah mengurangi biaya kristal sihir, mereka mendapatkan hampir 6.000 emas setiap hari. Penghasilan saat ini dari perusahaan perdagangan Candlelight tidak jauh dari mengejar ketinggalan dengan rumah-rumah teleportasi. Aku mengerti. Juga, Ketua Pemimpin, kapan kamu akan kembali? Aku sudah menemukan beberapa perusahaan yang ingin bertemu dengan kamu untuk membahas kerja sama kami. Lagi pula, kamu meminta investasi besar. Mereka dapat dengan mudah mendirikan geng mereka sendiri atau berinvestasi ke dalam banyak game besar dengan uang sebanyak itu. Mereka juga tidak terlalu optimis tentang keadaan terkini kerajaan Star Moon. Sekarang setelah masa perlindungan kota Stone Forest telah berakhir, persekutuan lain dapat menyerang dan menangkapnya kapan saja. Mereka telah menyatakan keprihatinan mereka, dan mereka berharap kamu dapat memberikan jaminan. Saat ini, mereka hanya bersedia mempertimbangkan tawaran kamu sampai mereka memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasi tersebut.
Ketika Sun and Moon Group memimpin, banyak perusahaan besar yang putus asa untuk bekerja sama dengan Zero Wing, bahkan setelah mendengar kondisi si Feng. Namun, karena kemunculan tiba-tiba Blackwater Corporation dan periode perlindungan Stone Forest tahun berakhir, perusahaan-perusahaan ini menjadi pengecut. Pada titik ini, dia hanya bisa menyebutkan beberapa perusahaan yang bersedia bekerja sama dengan Zero Wing. Selain itu, ini hanya karena wahyu bahwa grup Matahari dan Bulan telah bergandengan tangan dengan persekutuan, menyindir bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh. Kalau tidak, perusahaan-perusahaan ini akan lama membenci mereka. Mereka ingin jaminan. Si Feng tersenyum dengan jijik. Dengan tegas, dia memerintahkan, katakan kepada mereka ini, jika kamu ingin aku meyakinkanmu, tentu saja, tetapi kamu harus menandatangani perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Kalau tidak, jangan repot-repot. Tata bangunan kota kerajaan Star Moon adalah rahasia utama. Selain dirinya sendiri, hanya Aqua Rose yang tahu keberadaannya. Jika informasi ini keluar ke publik, konsekuensinya tidak terbayangkan. Si Feng tidak ragu bahwa bahkan Super Guild tidak akan bisa duduk diam jika mereka mengetahui hal ini, apalagi Blackwater Corporation. Mereka akan mencoba menghilangkan Zero Wing dengan segala cara. Pada saat itu, Zero Wing akan melakukan perjalanan satu arah ke neraka. Saat ini, Zero Wing hanya berani memprovokasi Super Guild karena yang terakhir sudah menganggap bahwa berurusan dengan Guild adalah pemborosan energi. Terlebih lagi, jika mereka melemahkan diri mereka sendiri dalam proses berurusan dengan Zero Wing, Super Guild lain akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Namun, City Building Order sudah cukup menjadi godaan bagi Super Guild untuk mengambil risiko. Apakah itu di dunia nyata atau permainan realitas virtual, bahkan orang yang tidak bersalah akan menemukan masalah dengan cukup uang. Si Feng masih harus mempersiapkan banyak hal. Dia masih perlu membangun kekuatannya. Kalau tidak, dia akan memulai pembangunan kota sejak lama. Ini, kata-kata si Feng membuat Aqua Rose tercengang. Jika dia benar-benar menyampaikan ini kepada perwakilan perusahaan, mereka kemungkinan besar akan meledak dengan amarah. Tetapi dia juga mengerti mengapa mereka tidak bisa mengungkapkan kartu truf mereka. Namun, ada terlalu sedikit perusahaan yang dapat dipercaya dan mampu berinvestasi dalam jumlah besar. Jika mereka mengusir orang-orang ini, akan sangat sulit untuk menemukan kolaborator lain dalam waktu singkat. Bagaimanapun, situasi Star Moon Kingdom telah berubah. Jangan khawatir tentang itu. Katakan saja, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Jika itu tidak berhasil, dia akan menemukan orang lain untuk diajak bekerja sama. Baik-baik saja maka. Aku akan segera menghubungi mereka, kata Aqua Rose, menghela nafas. Dia harus mengakui bahwa waktu Blackwater benar-benar menghebohkan. Seandainya korporasi mendirikan persekutuannya beberapa hari kemudian, Zero Wing akan berada dalam kesulitan ini. Setelah itu, Aqua Rose menghubungi perwakilan dari beberapa perusahaan besar. Di dalam ruang VIP restoran kelas tinggi tertentu, Nona Aqua, perusahaan kami memahami kesulitan kamu saat ini, maka kita telah memikirkan metode lain. Jika Zero Wing bersedia menyerahkan 60% sahamnya kepada manajemen kami, perusahaan kami akan menginvestasikan 2 miliar kredit. Bagaimana menurutmu? Seorang pria tinggi kurus bertanya. Para eselon atas dari perusahaan lain mengangguk setuju. Dengan kemunculan tiba-tiba dari Blackwater Corporation, Zero Wing tidak semenarik dulu. Bagaimanapun juga, itu adalah persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom, jadi itu masih memiliki beberapa nilai. Aqua Rose tertegun. Dia tidak mengira perusahaan-perusahaan ini akan berubah pikiran begitu cepat dan mencoba untuk menyerang Zero Wing ketika setrika sedang panas. 2 miliar kredit adalah banyak uang. Itu sudah cukup untuk membeli real estate korporat utama di pusat kota besar di dunia nyata. Seseorang bahkan bisa membangun persekutuan besar dengan banyak cadangan. Namun, Zero Wing bukanlah persekutuan besar biasa. Itu adalah guild besar yang mampu menantang guild super. Saat ini, fondasinya dan jumlah lans hanya sedikit lebih rendah daripada guild kelas 1. Itu juga penguasa kota Sungai Putih, kota terpadat kerajaan bintang bulan, dan mengendalikan kota hutan batu yang strategis. Null Wing bernilai jauh lebih dari 2 miliar kredit. Termasuk potensinya, bahkan tawaran 20 miliar pun merupakan penghinaan. Aku pikir kamu salah paham tentang sesuatu. Zero Wing tidak menjual sahamnya. Ini proposal kami sebelumnya. Jika kamu tidak mau menandatanganinya, Zero Wing tidak akan memaksa kamu. Jika hanya itu, aku akan pergi, kata Aqua Rose, tersenyum. Setelah meletakkan perjanjian di atas meja, dia berbalik dan meninggalkan kamar VIP tanpa ragu-ragu. Kinerja Aqua Rose yang luar biasa tenang mengejutkan para perwakilan perusahaan ini. Blackwater Corporation telah bersekutu dengan pemakaman surga untuk berurusan dengan Zero Wing. Di mana Zero Wing menemukan kepercayaan diri untuk berbicara kepada mereka seperti ini? Perilaku Aqua Rose tidak sesuai dengan aturan. Dia berani memperlakukan kita seperti ini. Apakah dia lupa bahwa dia mendekati kita, bukan sebaliknya? Sekarang, dia bahkan tidak mau menawarkan jaminan apapun. Apa dia pikir Zero Wing adalah super guild? Aku ingin melihat berapa lama Zero Wing akan bertahan. Setelah dana Zero Wing habis, dana itu akan kembali kepada kami. Betul, kami tidak terburu-buru.
Aku menolak untuk percaya bahwa siapapun selain orang bodoh atau boros akan mau bekerja sama dengan Zero Wing. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu menghabiskan sedikit uang untuk mengambil alih Zero Wing. Beberapa perwakilan mencibir. Menurut pendapat mereka, Zero Wing hanya berperilaku seperti itu karena kebanggaannya. Begitu Blackwater Corporation memukul Zero Wing, Guild akan merangkak kembali ke mereka, memohon bantuan. Babak 999 Peti Harta Karun Ilahi. Star Moon City, setelah menolak Ouroboros, Blackwater mengambil alih Guild Residence. Dibandingkan dengan Ouroboros Residence, Blackwater jauh lebih hidup. Di antara para pemain yang bergerak tentang Residence, hanya beberapa yang hanya berada di antara level 10 dan level 20. Namun, tidak ada satu orang pun yang memandang rendah para pemain level rendah ini. Aura pemain ini berbeda dari pemain biasa. Mereka semua merasa bermusuhan. Tubuh mereka juga tinggi dan kuat. Meskipun levelnya rendah, bahkan pemain level 30 plus biasa pun menghindarinya. Siapakah orang-orang ini? Mereka baru saja bergabung dengan persekutuan Blackwater, namun meskipun tingkatnya rendah, mereka telah dilantik ke dalam perserikatan Blackwater Persekutuan, yang telah banyak diolah oleh persekutuan. Kamu mungkin tidak tahu ini karena kamu baru saja bergabung dengan Blackwater, tetapi mereka semua adalah ahli dari Blackwater Corporation. Meskipun level mereka rendah, standar tempur mereka sangat tinggi. Beberapa anggota elit bahkan menantang mereka untuk pertandingan yang disesuaikan tingkatannya. Pada akhirnya, orang-orang ini mengalahkan para elit dalam 2 atau 3 langkah. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari para ahli asli Ouroboros. Apa? Mereka sebenarnya lebih kuat dari para ahli Ouroboros? Tentu saja, di Ouroboros, aku juga anggota elit. Untuk meyakinkan kami bahwa bergabung dengan Blackwater Guild adalah keputusan yang tepat, Blackwater Corporation telah mengizinkan para ahli Ouroboros yang tidak senang dengan perubahan itu untuk menantang para ahlinya. Pada akhirnya, para ahli Blackwater memenangkan setiap pertandingan. Setelah itu, para ahli Ouroboros diturunkan dari anggota inti menjadi anggota persekutuan elit. Anggota elit seperti aku diturunkan ke anggota normal. Jika kami ingin promosi, kami harus mengikuti tes baru Blackwater. Dan di sini aku berpikir bahwa persatuan Blackwater tidak memiliki para ahli setelah dengan paksa mengambil alih Ouroboros. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak ahli begitu cepat. Setelah para ahli ini mengejar level, bukankah Blackwater Guild akan dengan mudah menjadi guild nomor 1 di Star Moon Kingdom? Aku tahu, awalnya, aku agak khawatir dengan perubahan mendadak itu. Namun, sekarang, sepertinya tetap di persekutuan adalah keputusan yang tepat. Blackwater memiliki lebih banyak potensi daripada Ouroboros. Bahkan anggota Star Alliance menghindari kita di ladang. Banyak anggota Blackwater membahas situasi persekutuan mereka saat mereka bersantai di Residence. Mereka cukup percaya diri tentang masa depan Blackwater. Blackwater's Residence, kantor leader guild, memasuki kantor pemimpin persekutuan. Lelaki botak, setengah baya itu menyambut Abandoned Wave dengan hormat sebelum melaporkan, pemimpin persekutuan. Ada gerakan di Zero Wing. Selain dari Lightstone, mereka telah menurunkan harga mereka agar sesuai dengan harga kami. Selain itu, belum lama ini, aku telah menerima berita bahwa diskusi antara wakil pemimpin Guild Zero Wing, Aqua Rose, dan beberapa perusahaan besar telah gagal. Dengan ini, Zero Wing tidak akan menerima dana besar. Hanya grup matahari dan bulan yang tetap menjadi masalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan grup matahari dan bulan. Tangan mereka penuh dengan Twilight Echo. Selain itu, sekarang semakin banyak pemain yang mencapai level 40, Guild sangat membutuhkan dana untuk memasok anggota mereka dengan Mons. Sun and Moon tidak memiliki banyak cadangan untuk Zero Wing. Apa yang perlu kita fokuskan sekarang adalah melelahkan dana Zero Wing dan memaksa persekutuan untuk mengambil pukulan pertama. Setelah itu, kita akan memberikan pukulan fatal pada Zero Wing, Abandoned Wave tertawa. Dia kemudian bertanya, bagaimana pengiriman barang? Pavilion Naga Phoenix telah mengirim materi. Mereka akan bertahan lama untuk kita. Selain itu, Pavilion mengirim 20 pemain gaya hidup lanjutan tambahan, yang menyatakan bahwa orang-orang ini dapat membantu kami memproduksi kit baja armor dan campuran mana secara massal. Haruskah aku menolak tawaran mereka? Pria botak itu bertanya. Tidak dibutuhkan. Bukan hanya beberapa desain dan resep, mereka dapat memilikinya. Itu tidak akan mempengaruhi operasi kami dengan cara apapun. Bahkan, aku telah mencoba mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak pemain gaya hidup tingkat lanjut. Blood Dragon hanya membantu perusahaan perdagangan Blackwater. Dengan ini, akan lebih mudah bagi perusahaan perdagangan Blackwater untuk menyudutkan lebih banyak pasar Star Moon Kingdom. Wave yang ditinggalkan menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Namun, kami tidak dapat membiarkan Pavilion mempelajari desain dan resep itu tanpa biaya. Minta Pavilion menandatangani perjanjian. Setelah mempelajari desain dan resep, mereka harus segera menghapus brand Guild Zero Wing dari Lake Heart City. Aku tidak ingin Zero Wing memiliki kesempatan untuk kembali. Dimengerti, aku akan segera menyelesaikannya, pria botak itu membungkuk sebelum pergi. Di dalam Trial of Gods Temple, Si Feng dan para pemain dari Wind God Spear mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan komandan mayat yang tiba-tiba muncul di depan peti harta karun berwarna 7.
Panglima Andit mengenakan baju besi emas yang sangat indah. Dua pedang panjang yang memancarkan daerah dingin tergantung dari pinggang komandan. Meskipun berdiri cukup jauh dari komandan mayat hidup, anggota tim bisa merasakan dinginnya kedua pedang. Selama tim datang dalam jarak 100 yard dari komandan mayat hidup, mereka langsung mendapatkan debuff Field Chilling, yang mengurangi kecepatan gerakan mereka sebesar 50% dan atribut mereka sebesar 20%. Selain itu, konsumsi stamina mereka dan kerusakan es yang mereka terima berlipat ganda. Komandan mayat hidup, Dark Creature, Great Lord, level 50 HP 27 juta per 27 juta. Untuk Great Lord level 50, HP Andit Commander relatif rendah. Namun, bidang pendinginan yang mulia membuat semua orang sakit kepala. Level mereka sudah lebih rendah dari komandan mayat hidup, tapi sekarang atribut dasar mereka telah berkurang 20%, mereka bahkan kurang cocok untuk tuan besar. Mereka juga harus berurusan dengan 2 kali lipat kerusakan es. Bahkan level 40 MT seperti Fallen Wind tidak bisa menahan Great Lord. Jika tidak ada yang bisa menahan komandan mayat hidup, mereka tidak akan memiliki cara untuk membersihkan persidangan ini. Benar saja, peti harta karun 7 warna tidak mudah diperoleh. Si Feng tersenyum pahit saat dia mengamati komandan mayat hidup. Dalam pengadilan Tuhan, setiap tahap akan memberikan hadiah. Hadiah ini datang dalam bentuk peti harta karun. Namun, tergantung pada peringkat persidangan, peti harta akan berbeda. Secara umum, yang terbaik yang akan muncul dalam percobaan 4 warna adalah peti harta 5 warna. Yang terbaik dalam uji coba 6 warna adalah dada 7 warna. Berdasarkan rumor yang didengar si Feng, hadiah utama 7 warna percobaan adalah peti harta karun Yin, juga dikenal sebagai peti harta karun ilahi. Menurut forum resmi, peti harta karun ilahi bahkan lebih unggul dari peti harta legendaris. Sayangnya, tidak ada yang pernah berhasil membuka peti harta karun ilahi, bahkan setelah 1 dekade di domain dewa. Peti harta karun berwarna 7 di hadapannya pasti peti harta karun berperingkat tinggi yang pernah dijumpai si Feng. Komandan, haruskah kita menggunakan gulir pemanggilan tingkat 2 dan mencobanya? Saran Gus Musim gugur saat dia menyaksikan Great Lord setinggi 3 meter. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, mereka tidak bisa menangani komandan mayat hidup tanpa makhluk yang dipanggil tingkat 2. Dengan level mereka saat ini, makhluk tier 2 yang mereka panggil juga akan menjadi level 50. Dengan kata lain, mereka akan memiliki tank level 50 Lord. Meskipun dia tidak berpikir bahwa seorang dewa bisa bertahan lama melawan komandan mayat hidup, mereka memiliki 4 gulungan pemanggilan tingkat 2. Untungnya, jika mereka mati di sini, mereka tidak akan kehilangan seluruh level seperti di dunia luar. Seperti Dungeons, mereka hanya akan kehilangan 10% pengalaman jika mereka mati dalam pengadilan Tuhan. Mereka mampu mencoba. Kurasa itu satu-satunya pilihan kita. Aku akan menggunakan makhluk yang dipanggil untuk menguji kekuatan Andit Commander terlebih dahulu. Jika tampaknya bisa dilakukan, kami akan segera memulai penggerebekan, Fallen Wind berkata setelah memikirkannya. Kalau tidak, mereka harus menyerah pada persidangan dan berdoa untuk hukuman yang ringan. Bab 1000 keterampilan yang hampir tak terkalahkan. Boleh aku tahu apa yang dipikirkan Brother Ye Feng tentang rencana ini? Fallen Wind menoleh untuk bertanya pada si Feng, yang diam-diam mengamati komandan mayat hidup. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, kekuatan dan kemampuan kepemimpinan yang ditampilkan si Feng selama 2 hari terakhir telah membuatnya dihormati oleh Fallen Wind. Jika bukan karena si Feng, mereka tidak akan mencapai titik ini. Mereka mungkin terpaksa menggunakan naskah pemanggilan mereka melawan Andit Fanatics. Mendengar permintaan Fallen Wind, para anggota Wind Guard Spear menatap dengan terkejut, tampak seperti mereka melihat hantu. Apa? Komandan sebenarnya tahu bagaimana cara meminta pendapat orang lain? Setelah bergabung dengan Tombak Dewa Angin, semua orang mengetahui bahwa komandan mereka, Fallen Wind, tidak akan pernah meminta pendapat orang lain. Terlepas dari apakah mereka menggerebek dungeon atau bertualang di ladang, dia selalu menemukan solusi sendiri. Namun, ketika mereka memikirkannya, mereka tidak melihat ada yang salah dengan situasi ini. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan pengalaman atau kemampuan komandan mereka. Di seluruh Dark Knight Empire, Fallen Wind terkenal karena kekuatan dan kepemimpinannya. Sangat sedikit orang di Kekaisaran yang memenuhi syarat untuk menawarkan bimbingan kepadanya. Namun, masuk akal kalau Fallen Wind akan meminta pendapat si Feng, mengingat kekuatan yang ditampilkan pendekar pedang. Lagi pula, di antara banyak pakar kegelapan malam kegelapan, mereka tidak bisa memikirkan satu yang lebih mampu daripada si Feng. Pendapat aku, si Feng juga terkejut. Dia tidak mengharapkan Fallen Wind untuk menanyakan hal ini padanya. Setelah berpikir, dia menjawab, kami tidak cukup mengerti tentang komandan mayat saat ini. Yang terbaik adalah jika kita membiarkan makhluk yang dipanggil melawan Tuhan yang hebat sampai napas terakhir dan mengumpulkan informasi sebanyak yang kita bisa. Kami kemudian akan menyusun rencana serangan. Dalam kasus apapun, pengadilan Tuhan tidak memiliki batas waktu. Sayangnya, dengan melakukan itu, kita akan membuang gulir pemanggilan tingkat 2. Anggota tim memiliki perasaan campur aduk tentang saran si Feng. Lagi pula, gulir pemanggilan tingkat 2 sangat berharga.
Selain itu, makhluk yang dipanggil tier 2 akan membantu selama pertarungan melawan bos. Baiklah, mari kita lakukan, kalau begitu. Semuanya, mundurlah, kata Valen Win. Sementara Valen Win juga memahami nilai dari scroll pemanggilan tingkat 2, anggota timnya tidak memiliki pengalaman kepemimpinan. Pertimbangan mereka picik. Mereka biasanya menjaga diri mereka sendiri dan mengabaikan situasi keseluruhan tim. Mereka tidak berada di ruang bawah tanah tim. Mereka tidak bisa kehilangan. Jika mereka mengabaikan kelangsungan hidup tim untuk satu gulir pemanggilan tingkat 2 tunggal, mereka mungkin membuang kesempatan mereka untuk menyelesaikan tahap ini. Meskipun mengambil risiko dan mati sekali mungkin tampak tidak penting, semua orang lupa tentang hukuman mati tertentu. Hilangnya daya tahan peralatan, mereka terjebak dalam pengadilan Tuhan. Siapa yang tahu berapa lama mereka harus berjuang untuk menyelesaikan persidangan? Semakin banyak kematian yang diderita pemain, semakin cepat daya tahan peralatan mereka akan habis. Jika daya tahan peralatan mereka mencapai 0 di pertengahan percobaan, mereka harus beralih ke suku cadang yang lebih lemah. Bagaimana mereka akan menghapus pengadilan Tuhan? Setelah Valen Win selesai berbicara, dia mengeluarkan Magic Scroll emas dan mengaktifkannya. Semua orang langsung memperlebar jarak antara mereka dan Komandan Mayat Hidup. Adapun si Feng, dia juga bersembunyi di sudut. Komandan Andit level 50 adalah orang asing baginya. Jika mereka menyerbu ke pertempuran tanpa menganalisis bos, mereka akan dengan mudah menghapus tim. Tanpa ragu, mengorbankan makhluk yang dipanggil tier 2 untuk menganalisis gaya bertarung dan keterampilan Andit Commander adalah keputusan terbaik. Valen Win memanggil level 50 Lord dengan peringkat Thundercloud Tiger. Thundercloud Tiger, Elemental Creature, Lord, level 50 HP 9,000,9,000,000. Macan Thundercloud jauh lebih besar dari Komandan Mayat Hidup, berdiri lebih dari 5 meter. Petir biru melengkung di sekitar tubuh harimau, memberikan penampilan yang sangat tampan dan ganas. Di bawah komando Valen Win, Macan Thundercloud menyerang di level 50 Great Lord. Ketika Thundercloud Tiger berada dalam jarak 40 yard, cahaya kehijauan berkilauan di mata Tuan Agung. Tidak seperti sinar merah sebelumnya, tatapan Andit Commander saat ini terasa menakutkan dan mengerikan. Selain itu, saat itu membuka matanya, chilling field-nya melebar hingga 200 yard. Suhu yang sudah dingin di sekitarnya turun lebih jauh. Tiba-tiba, Komandan Mayat Hidup melambaikan tangannya. Es tumbuh dari tanah dan menusuk tubuh besar Tiger Thundercloud, memaksa tangisan sedih dari Tuhan. Minus 32.814. Minus 31.974. Minus 32.427. Es besar memberikan kerusakan yang mengerikan. Adegan ini membuat bulu kuduk pemain merinding. Sebelum Tiger Thundercloud bahkan mencapai Komandan Mayat Hidup, HP-nya sudah mulai turun. Melawan es Komandan, 9,000,000 HP Thundercloud Tiger adalah lelucon. Skill macam apa itu? Apakah itu benar-benar Tuan yang hebat? Bagaimana kita bisa merampasnya dengan skill semacam itu? Untungnya, kita berada 300 yard dari situ. Jika kita tidak bergerak, itu akan membunuhnya sebelum kita bisa melawan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat es. Bagaimana bisa ini bos ganda yang menggunakan pedang? Itu adalah menara ajaib dengan amunisi tak terbatas. Siapapun yang terburu-buru akan membuang nyawa mereka. Mereka ragu bahwa mereka bahkan bisa mendaratkan pukulan sebelum Komandan Mayat memusnahkan mereka. Ini hanya Tuhan yang agung, tetapi memiliki keterampilan domain. Si Feng terkejut. Keterampilan domain sangat jarang. Ini berlaku untuk pemain dan monster. Monster apapun yang telah mempelajari keterampilan domain praktis tak terkalahkan di antara level dan tier yang sama. Kecuali mereka memiliki keinginan mati, pemain harus mengambil jalan panjang di sekitar monster seperti itu. Namun, setelah memikirkannya, si Feng menyadari bahwa itu tidak masuk akal. Peti harta di hadapannya adalah peti harta 7 warna. Bagaimana mungkin monster terakhir yang menjaganya menjadi tuan besar tingkat 50 yang sederhana? Untungnya, Macan Thundercloud punya banyak HP. Meskipun pengurangan kecepatan gerakan signifikan, itu mencapai Komandan mati sebelum menggunakan tier 2 skill Thunderclaw. Ledakan. Thunderclaw Tiger menabrak es yang tiba-tiba muncul, menghancurkannya. Namun, Komandan Mayat Hidup, yang berdiri di belakang es, tetap tidak terluka. Tuan besar bahkan belum menarik pedangnya. Itu melambaikan tangannya dengan anggun sebelum es lebih banyak menusuk ke Thundercloud Tiger. Meskipun Valen Win mengendalikan Thundercloud Tiger dengan kemampuan terbaiknya, meluncurkan satu serangan demi satu, Komandan Andit tidak tertarik melawan Lord. Ini berfokus pada menghindari serangan Thundercloud Tiger dan menggunakan esnya untuk memberikan kerusakan. Dengan sangat cepat, Great Lord mengurangi 9,000,000 HP Thundercloud Tiger ke titik kritis. Dengan tidak ada pilihan lain, Valen Win membatalkan pemanggilan dan membiarkan Macan Thundercloud menghilang, mengusir mayoritas agro yang dia miliki pada Dewa Agung. Sedangkan untuk agro yang tersisa, dia mengatasinya dengan cepat dengan menggunakan gulir isolasi dan mantra penyebar gaib. Setelah ia menjatuhkan agro Komandan Mayat Hidup, Sang Bhagava kembali ke posisi semula dan kembali ke keadaan tenang. Itu terlalu kuat.
Tidak hanya itu memiliki keterampilan yang kuat, tetapi kecerdasannya juga tinggi. Mengalahkan itu tidak mungkin. Sudut-sudut mulut Gus Autumn berkedut saat dia menatap komandan mayat yang tidak bergerak. Meskipun dia telah melihat monster yang lebih kuat dari komandan mayat hidup, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang bos dengan skill yang sangat keterlaluan. Jika mereka tidak memiliki metode yang tepat untuk mengatasi es ini, mereka tidak akan memiliki harapan untuk mengalahkan komandan mayat hidup. Semua orang mulai mempertimbangkan menyerah pada persidangan. Kakak Ye Feng, apakah kamu punya ide? Apakah kita benar-benar akan menyerah begitu saja? Blue Bambu menoleh ke Si Feng, yang sedang berpikir keras.